ke continue. Wah, yang tadi belum direkam nih. Okay, it's my mistake. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Choosing kampus kan udah jadi. Setelah fase ini berarti kita udah punya kan satu jurusan di satu kampus tujuan kita. Misalnya jurusannya ilmu komunikasi di Stanford. Lanjut ke fase selanjutnya. How to get, gimana caranya buat dapetin LOE atau surat penerimaan. Satu-satunya cara untuk dapat LOE adalah apply. Jadi ini simpan dulu. Jadi sampai sini kita tahu kalau nggak ada cara lain buat dapat LOE selain apply. Nggak bakal LOE itu dikasih kayak tiba-tiba ada staff dari universitas ini misalnya Edinburgh, tiba-tiba ada staff dari Edinburgh datang ke Indonesia nawarin kita LOE itu jarang banget kayak gitu. Itu apply. Jadi kalau kita pengen diterima di kampus, ya kita harus daftar ke kampus itu. Daftarnya sendiri. Tapi beberapa negara ada yang bisa daftar pakai agen. Contohnya kayak UK sama Australia itu kita bisa daftar lewat agen. Agennya kayak IDP, Sun Education yang kayak gitu-gitu. Nah itu daftar lewat mereka sebenarnya sama aja dengan kita daftar sendiri. Cuma kalau daftar lewat mereka kan kita nggak usah bikin akun, nggak usah korespondensi email dengan kampus, kita terima jadi, ntar kita dapat LOE. Tapi prosedur sama. Oke, sekarang setelah how to get the acceptance in university, the one and only is by applying. Selanjutnya adalah how to apply. Gimana sih caranya kita apply ke university? Oh, yang pertama cek requirement-nya. Nah, requirement itu kan syarat-syarat ya. Jadi kita mau daftar, otomatis dia ngasih syarat dong. Dia kan nggak nerima siapa aja. Nah, syaratnya itu ada dua kategorinya. Ada syarat akademik dan syarat administratif. Syarat akademik contohnya GPA. GPA itu IPK. Jadi ntar dia kayak buat daftar jurusan desain grafis di sini minimal IPK S1-nya harus 3 atau gitu. Atau minimal IPK S1-nya 70% dari nilai maksimum kayak gitu. Nah, terus basic knowledge ini terkait dengan prerequisite. Di S1 kan suka ada kan prerequisite ya. Yang sesuatu yang harus kita ambil sebelumnya agar kita bisa ngambil matkul setelahnya kayak gitu. Kayak untuk ngambil kalkulus 2 kita harus ngambil kalkulus 1 dulu. Nah, kayak gitu. Jadi basic knowledge ini kayak kalau kita mau daftar master tentang teknik sipil berarti S1-nya harus minimal ada materi-materi terkait teknik sipil yang udah kita pelajari. Kayak gitu. Ini juga beberapa kampus itu strict ke kita nggak boleh lintas jurusan, terutama yang teknik ya. Yang teknik itu nggak bisa lintas jurusan kayak S1-nya hukum, tahu-tahu S2-nya mau elektro atau mesin. Nah itu kan basic knowledge-nya tidak terpenuhi. Pengetahuan dasar tentang teknik elektro dan teknik mesinnya kan nggak dapat di hukum S1. Itu syarat akademik. Kemudian subject specific knowledge. Nah setelah itu, setelah kita mau daftar master mesin ya, master mesin di University of British Columbia. Nah, kita jurus S1-nya udah mesin. Nah, subjek spesifik ini ntar dia nyaratin lagi. Biasanya ada kayak gini. Kalau mau ngambil S2 mesin di sini, berarti kamu S1-nya harus udah ngambil statika. Statika, dinamika, kayak gitu ya. Atau elemen hingga elemen batas seperti itu. Itu nanti pihak kampus akan ngebandingin dari transkrip kita. Apakah kita udah dapat pengetahuan itu apa belum? Kalau kita udah, berarti kan kita memenuhi kriteria dia. Dia bisa kasih kita LOE. Kalau enggak, nanti dia bakal kasih tahu, oh kita nggak bisa kasih kamu LOE soalnya kamu belum belajar ini. Gitu. Terus yang terakhir core knowledge. Core knowledge itu lebih sama aja sama basic knowledge, cuma lebih core lagi. Kayak biasanya yang dasar-dasar ya, kayak fisika dasar, kimia dasar, atau dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar akuntansi, kayak gitu. Itu core knowledge. Nah, ada lagi syarat administratif. Syarat administratif itu adalah
yang nggak ada hubungannya dengan akademik kita, tapi mempengaruhi proses daftar kita, kayak country recognition. Beberapa, misal contoh ya, kayak negara-negara yang menutup diri, itu mahasiswanya sulit untuk daftar S2 di luar negeri, kayak Korut misalnya. Atau in case suatu ketika negara kita clash dengan Malaysia misalnya, negara kita perang dengan Malaysia, nah itu univ-univ sono bisa aja nggak nerima mahasiswa S2 dari Indonesia, kayak gitu. Yang kedua, former universities. Former universities ini adalah kayak apakah kampus S1 kita diakui oleh mereka apa enggak. Nah ini juga sebenarnya kita ngeceknya agak susah gampang ya. Cuma ada beberapa kasus yang ini teman saya daftar di Inggris gitu, di Bristol. Dia ditolak gara-gara universitas S1-nya tidak terdaftar atau tidak terrecognize oleh Bristol. Dia S1-nya di Muhammadiyah Surakarta, kan kampus swasta. Nah, rata-rata kalau kampus swasta emang tidak terrecognize kayak gitu, atau mereka ngasih syarat juga, misalnya buat daftar ke kita, kampus kamu harus masuk 20 besar di negara kamu, seperti itu. Itu yang itu. Terus admission timeline ya, itu waktu pendaftaran kayak sama aja kayak kalau di kita SBMPTN kayak gitu kan, ada waktu-waktunya ya, daftarnya kapan, tesnya kapan, pengumumannya kapan, kayak gitu. Kalau kita daftar di luar waktu itu, di luar waktu ya timeline itu, ya kita nggak bisa dapat LOE. Kayak contoh misalnya British Columbia itu pendaftaran dari Maret sampai Juli. Nah kalau kita daftarnya Agustus, kita nggak bisa diterima, soalnya udah tutup pendaftarannya. Nah, itu yang harus dikepoin di web universitas masing-masing. Kita ngepoin, oh pendaftarannya kapan sih, kayak gitu. Nah itu tapi nggak berlaku umum, karena banyak universitas yang buka pendaftaran sepanjang tahun. Ya, jadi itu harus dikepoin masing-masing ke universitas yang mau kita tuju. Nah ini tipikal required dokumen. Biasanya ini tuh diminta oleh univ sebagai dokumen syarat kita daftar, kayak academic qualification, ijazah, degree, terus transkrip. Kalau kadang-kadang ada yang minta kayak ini ya, portofolio. Nah, jurusan-jurusan seni, desain kayak gitu kan, kadang-kadang pas kita daftar kita diminta ngirim portofolio kita udah ngapain aja, bla bla bla. Yang kedua, language qualification, karena yang mau kita daftarin ini adalah program berbahasa Inggris, otomatis language qualification-nya bahasa Inggris. Atau kalau kita mau daftar univ Jepang, nah language qualification bahasa Jepang. Nah itu ada tes-tes yang terstandar kayak IELTS, TOEFL, TOEIC, dan lain-lain ya. Bahasa Jerman juga ada, tergantung tujuan kita mau kemana. Nah terus reference ini adalah rekomendasi, surat rekomendasi yang kayak suratnya itu ngomong kalau kita itu direkomendasikan untuk daftar S2, untuk melanjutkan studi kita. Nah itu bisa dari kalau background akademik kita bisa minta ke dosen kita S1 atau dekan atau apa. Terus ada referensi yang sifatnya profesional, kayak kalau kita udah kerja nih, kita bisa minta referensi ke atasan kita. Misalnya kita jadi staff, kita minta ke manajer kita, atau kita minta ke kepala perusahaan kita. Terus yang terakhir ada statement. Statement ini bisa macam-macam bentuknya, tapi intinya sama. Personal statement, motivation letter, research proposal itu intinya sama. Intinya adalah apa yang akan kita lakukan ketika nanti kita sekolah. Kayak gitu. Personal statement itu kan tentang kenapa kita milih jurusan ini di jurusan A di kampus A. Terus motivation letter juga sama. Kenapa kita milih, research proposal juga sama. Kenapa kita milih dan apa yang kita tawarkan, kayak gitu. Kita mau ngasih apa, kita mau riset tentang apa selama di sana. Seperti ini gampang kok. Bikin kayak gini tuh nggak butuh effort banyak, karena kita kan S1 udah spesifik ya, bidang kita spesifik. Otomatis apa ya, kalau kita disuruh bikin riset proposal, minimal kita udah punya bayangan gitu, kita mau ngapain kayak gitu kan. Ini nggak yang kayak berat banget kayak gitu, enggak. Nah ini contoh ya, contoh letter of acceptance. Nanti output dari
proses daftar kita tuh ada 2. Ada 3 sebenarnya. Yang satu di reject. Jadi kalau kita dapat LOE, kita bisa dapat unconditional dan kondisional. Unconditional ini kayak lulus mutlak, tidak bersyarat kayak gitu. Diterima. Nah, diterima aja. Tinggal sekolah. Kalau yang kondisional ini istilahnya kayak diterima tapi bersyarat. Nah, dia bersyarat karena apa? Karena requirement-nya atau dokumennya ada yang belum terpenuhi. Contohnya, kita daftar ke satu program, dia syaratnya language qualification IELTS-nya 6,5. Nah, kita daftar IELTS kita 6. Kan IELTS kita belum lulus ya, belum memenuhi syarat dia. Dia bisa nerima kita, terus tapi dengan kondisional. Kondisional bersyarat kalau kita harus update skor IELTS kita dan selain ke mereka skor kita yang terbaru. Seperti itu. Oke, sekarang daftar universitas itu gampang banget. Ini menurut saya ini tuh tahap paling gampang dalam keseluruhan tahap kita pengen belajar abroad ya. Keseluruhan kita pengen belajar abroad itu tahap paling gampangnya tuh tahap cari LOA, tahap daftar kampus. Nah, yang lebih sulit dari itu adalah mencari beasiswa, mencari financial support. Siapa orang yang mau biayain kuliah kita, itu lebih sulit daripada mencari kampus. Sekarang kita coba simulasi, kita daftar ke yang atas ini Newcastle University. Sekarang kita buka. Ini ke-share nggak? Ke-share ya? Ke-share. Nah, masih PPT tapi. Oh, masih PPT. Oke, stop share dulu. Kita share yang ini, application portal ya ini Newcastle University. Application portal Newcastle University. Nah, sebelumnya kan ini tuh kita dapat dari mana? Nah, kita dari sini. Nah, ini degree, final degree. Contoh, kita mau daftar apa nih? Yang ada aja ya di sini ya. Banyak soalnya, jurusannya kan banyak. Kita mau daftar apa nih, Mang Steven? Jurusannya? Jurusan apa kawan-kawan? Ada yang ingin jadi simulasi? Bisnis lah, bisnis. MBA. Ya. Oke, bisnis. B. Business and Humanity ya. Boleh. Business and Humanity Graduate Diploma with Precision. Jangan yang itu. Business and Management PhD ya. Sekarang kita mau daftar PhD. Ya jangan PhD deh, kesusahan. Takutnya syaratnya ada yang harus bikin lagi. Iya. Ini Business and Humanity Graduate Diploma. Oke, kita klik aja. Nah, ntar dari situ tuh kita masuk ke halaman yang ngejelasin tentang jurusan ini. Business and Humanities Graduate Diploma. Full time 9 bulan. Mulainya September atau Januari. Nah, dari sini kan kita dapat informasi kalau Newcastle University ini buka intake 2 kali setahun. Bukaan September dan bukan Januari. Ini profilnya, profil jurusannya ya. Ntar kepoin aja universitas masing-masing. Ntar kita cari deh. Ini profilnya, nah ini gedungnya dan lain-lain. Terus modulnya, kita lihat modulnya. Studi and research skill. Modulnya gini, research ini optional modul, ekonomik, sosial. Nah, ini modul kayak gini tuh, ini adalah modul yang bisa kita pilih. Ekonomik, sosial, cultural study, financial analysis, international relation, kayak gitu. Kemudian ini VN funding, kayak gitu. Biayanya kalau di jurusan ini per akademik cost 230 pound. Terus ini entry requirement. Yang tadi kan kita ada requirement akademik sama administratif kan. Nah, ini entry requirement buat masuk jurusan Business and Humanities. Ini akademiknya kita lihat. You need a undergraduate degree with suitable grades or diploma with good grades. Nah, undergraduate degree itu adalah ijazah S1 with suitable grade. Nah, terus kita lihat English requirement-nya. Oh, ternyata minimum IELTS-nya buat masuk ke jurusan ini 5,5. Wih, lumayan kecil ya, 5,5. Terus S-nya 17 tahun. Kayaknya ini
bukan master deh ini. Graduate diploma ini kita ganti Diploma aja kayaknya. Iya, iya. ganti jurusan yang Coba. yang master. Kita final degree yang beda ininya itu gini. Ya, yang MM ini master nih, MPhil, Master of Philosophy, ini MSc, Master of Science. Ini Master Filosofi, MSc. Kalau gitu kita cari internasional aja deh. International Financial Analysis MSc ya. Boleh. Jadi kita Financial Analysis MSc. Nah, ini. Nah, ini master di International Financial Analysis. 12 bulan full time atau part time 24 bulan. Ini profilnya. What you will run, you will development, accreditation and recognition. Modulnya seperti ini, compulsory-nya. Nah, ini adalah istilahnya kayak matkul yang akan kita pelajarin. Matkul itu International Finance and Capital Market, teknik data analysis, disertasi, corporation accounting for analysis gitu kan. Ada karir, fee and funding. Kita lihat entry requirement-nya. Oh, ternyata entry requirement buat mereka tuh beda-beda. Tergantung negara asal kita. Mari kita cari Indonesia. Ternyata English requirement untuk Indonesia itu adalah band 6 English language. Nah, band 6 ini bukan IELTS 6 ya. Band 6 ini adalah IELTS 6,5 with minimum 6 in all sub skills. Nah, itu direct entry-nya itu buat bahasa Inggrisnya. Terus gara-gara kita orang Indonesia, berarti ini syarat kita. Typical weakness GPA 3/4 atau 70% and above. Nah, itu. Berarti syarat buat daftar Master International Finance ini adalah IPK 3. Kalau IPK-nya kurang dari 3, yang nggak bisa. Nah, itu public and private university as compatible to 2.1 and 2,8. Namun above as compatible to 2.2. Nah, setelah ini kan bla bla bla, kita langsung apply. Inilah setelah kita klik apply now. Apply now ini akan ke sini, ke portal aplikasi. Portal aplikasi ini kita bisa create akun. Kita kan kalau belum punya, kita create akun dulu. Karena saya udah punya akunnya, jadi saya udah nggak usah create akun lagi ya. Jadi kan kita create akun, masukin nama, email, dan lain-lain, terkonfirmasi email, kita masukin. Username ini, passwordnya kalian nggak usah tahu. Kasih tahu biar kita asal-asal ini. Ini. Ntar setelah kita masuk aplikasi portal, kita akan masuk ke akun kita. Ini akun kita nih. Nah, ini karena saya daftar di Master Offshore Subsea and Pipeline Engineering. Ini engineering nggak muat. Jadi ini adalah aplikasi saya yang sebelumnya. Aplikasi. Nah, statusnya saya daftar tanggal mana ya? Tadi kita view application. Nah, ini statusnya adalah you have an unconditional offer from this program. Jadi saya udah dapat offer unconditional dari program ini, dari program Offshore Subsea and Pipeline Engineering. Mari kita lihat application kita. View application, bukan application saya ya, maksudnya bukan application kita. Application saya. Nah, ini kita biasalah ya, isi data-data, nama, gender, dan lain-lain, alamat email, kewarganegaraan, terus etniknya apa, alamat, gitu-gitu. Terus dokumen. Nah, ini dokumen yang tadi saya bilang. Sertifikat itu ijazah, personal statement, language qualification itu sertifikat IELTS, open reference itu. Nah, kita buka aja satu-satu gimana? Kita buka sertifikat. Ya. Nah, ini terdownload. Ini adalah sertifikat saya alias ijazah. Ijazah S1 dari Ocean Engineering ITB, lulusnya ada kan Oktober 2016. Ini ijazah ya. Ijazahnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kita mau daftar program yang pakai bahasa Inggris, otomatis semua syarat-syarat yang tadi dijelasin itu pakai bahasa Inggris ya. Ini ijazah. Selanjutnya personal statement. Kita download dulu. Nah, ini adalah personal statement saya yang saya pakai buat daftar ke Newcastle.
seperti ini. Kemarin kan udah dibahas kan ya cara bikin personal statement yang baik seperti apa dengan Bang Diono Harun. Kurang lebih kan background, terus isinya apa, tengah-tengah, terus belakangnya apa, kayak gitu. Seperti itu. Kita istilahnya jualan lah, kita menjual diri. Nah, terus language qualification. Language qualification ini sertifikat IELTS. Dan inilah sertifikat IELTS, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah sertifikat IELTS, bentuknya ada tes kita kapan, kayak gitu-gitu. Ini skor kita di bawah. Nah, kayak gitu. Kemudian ada reference. Nah, ini saya mau nunjukin satu contoh reference yang mantap. Oh, bukan yang ini kurang mantap. Ada satu lagi. Nanti ini boleh deh di-share, jadi bisa jadi rujukan gimana cara kita bikin reference letter ya. Sebenarnya ini kan yang keluarin adalah dosen kita, tapi kan kita bisa kasih inputan, Pak. Gimana kalau bentuk referensinya kayak gini? Nah, seperti ini, direct statement. Jadi reference letter yang bagus itu dia ngejelasin apa semua nilai positif kita, kayak credibility kita. Nah, sudut pandang si pemberi referensi ya, sudut pandang dosen kita, terus intelektual kita, bachelor degree, list of top 25% of student in ocean engineering, kayak gitu. Passionnya, adaptability, kemampuan kita beradaptasi, scholarship, statement yang lain-lain, kayak gitu. Nah, ini itu adalah ini transkrip punya masing-masing ya, nilai kita. Sebenarnya di-share nggak masalah sih yang kayak gini, soalnya udah bukan hal yang sensitif lagi nilai sekarang ya. Jadi kalau ada CC-nya udah nggak masalah. Transkrip, scholarship letter itu adalah bukti kalau kita udah punya scholarship. Tapi ini nggak mesti ada. Kita nggak ngelampirin ini pun nggak apa-apa. Terus paspor juga ya kita lampirin nggak apa-apa. Nah, setelah kita semua ini, universitas bakal nerbitin namanya LOA. Nah, inilah LOA-nya. LOA-nya seperti ini. Dia bilang kalau unconditional offer, terus ada nama kita, ada alamat dan ininya ya, alamat kampus. Sama keterangan selanjutnya ada term and condition-nya, kayak di isunya kapan, bentuknya apa, full time, unconditional, degree-nya apa, science in offshore, subsea and pipeline engineering. School engineering mulainya kapan? Nah, ini. Terus completion-nya kapan? Maksudnya yang ini mulai, yang ini adalah expected selesainya. Setahun selesai di September 2022. Status fee-nya segini, depositnya berapa, kayak gitu-gitu. Bentar. Bentar ya. Harus nyolokin charger soalnya baterainya hampir lewat. Oke. Kayak gitu, ini visa requirement dan lain-lain. Seperti itu. Ini tuh tahap paling gampang dari sekian tahap kita mau studi abroad. Oke, sekarang kita lanjut ke proses aplikasi kita. Aplikasi kita adalah, misalnya kita bikin aplikasi baru, kita buat new application, create application. Oke, modenya apa, full time atau part time kita pilih. Tapi ini beda-beda sesuai dengan layout webnya juga beda-beda ya, sesuai dengan kampusnya. Nah, ini tadi kan kita udah milih nih, MSc International Financial Analysis full time. Oke. Lanjut, next kita masukin kualifikasi. Kualifikasi ini isinya tentang background kita. High school kita di mana, pre-university, high school atau pre-university qualification. Terus university level, terus work experience dan lain-lain. Ini tapi nggak mesti harus ini seperti ini. Terus English language kita masukin data-data kita. Kayak gitu. Kita udah berapa lama belajar bahasa Inggris kayak gitu. Terus ini skor kita. Dan lain-lain ya, further information. Personal statement.
Personal statement ini kita tulis di sini. Referee seperti ini. Ini referee adalah orang yang ngasih kita reference. Seperti itu. Setelah kita daftar, apply, udah kita tinggal nunggu. Kita tinggal nunggu dia nge-review aplikasi kita dan ngasih kita pengumuman apakah kita diterima apa enggak. Oke. Itu tutorial yang pertama. Sekarang kita tutorial yang kedua. Kita akan daftar ke Oxford. Ini adalah aplikasi dari Oxford. Bentuknya seperti ini. Share screen-nya masih yang PPT nih. Oh, masih yang PPT. Kita stop share Ya. dulu ya. Stop share, terus sharing. Nah, ini University of Oxford itu application portalnya kayak gini. Kan item-itemnya sama ya, create account atau existing. Karena saya tadi siang udah bikin akun, kita coba. Oke, redirect. Nah, ini adalah dalamnya application kayak gini. Kita start new application. Secara garis besar sama ya. Kita start, kita cari apa jurusan kita. Kita mau daftar apa? Contoh, finance ya. Finance deh, desain aja. Oh, nggak ada jurusan desain di sono. Berarti kalau gitu kita cari arsitek tuh ya. Ada juga. Salah nulisnya. Bisnis saja, bisnis. Ada nggak? Nah, kalau gitu kita tulis aja MSc. Nah, ini kita pilih nih. Ini MSc yang ditawarkan oleh Oxford. Teaching, sleep medicine, educational assessment, clinical embryology, research surgical. Nah, ini apa namanya? Surgical lah itu, operasi, statistik, bedah, nah ya bedah, physical theorematica, anatomy and genetic. Ini aja ya, kita daftar. Ini aja, fisiologi, anatomi dan genetik. Kita lihat seperti apa. Ini ada di sini entry requirement-nya. Kita lihat entry requirement-nya seperti apa di Oxford. Nah, ini entry requirement buat entry 2021-2022. Kayak gitu. Expected length 1-3 tahun. Terus kayak gitu-gitu ya. Ini for application with a degree from the USA, the minimum GPA 3,5. Berarti IPK minimal buat masuk di Oxford adalah 3,5. Buat jurusan ini ya, anatomi and genetik, fisiologi anatomi genetik, seperti itu. Englishnya minimum 7,5, per komponen 7, IELTS-nya wah berat ya. Nggak berat sebenarnya, semua masih doable, masih bisa digapai. Admission final, ya seperti itu ya. Ini adalah requirement yang harus kita penuhi kalau kita mau daftar ke Oxford jurusan fisiologi, anatomi, and genetik. Nah, ini dia di sini ada ini admission status open. Berarti sekarang kita masih bisa daftar. Deadline-nya kapan? Gitu. Apa ini 8 Januari 2021 udah kelewat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut kita lihat lagi course information. Nah, kita nih kanan ada apa ya? Tadi ketutupan sama gambar-gambar sama foto-foto. Nah, kita klik apply. Oh, udah deh, kita lengkapin deh syarat-syaratnya. Application type, course-nya kita pilih apa. Terus kontak detail, about you, referee, qualification language, funding, supporting document. Sama dengan yang tadi, cuma beda ini. Beda narasi aja. Dia tadi di sini language, di sini language. Beda layout aja ya. Beda layout. Di sini dia mintanya apa? Kita edit coba ya. Dia di sini minta apa? English language kan. Di sini
dia mintanya language, qualification. Di Newcastle bilangnya qualification ini sama ya. Sama. Gara-gara sama-sama UK kali ya. Jadi sama. Declaration dan lain-lain. Jadi syaratnya kurang lebih sama. Yang beda cuma layoutnya atau yang diminta persyaratannya ya. Kayak GPA-nya berapa. Kayak kalau kayak saya kan GPA 3,26, 3,26. Daftar ke sini yang nggak diterima. Syarat dia minimal 3,5 kayak gitu. Seperti itu. Cuma tadi saya bilang kita tuh nggak mesti kuliah di Oxford karena kuliah di misalnya Newcastle juga ini udah mutunya udah jauh banget dibandingkan kita kuliah di dalam negeri kayak gitu. Yang bikin kuliah di luar negeri itu bagus adalah karena iklim akademik di sana tuh nggak kayak di kita. Iklim akademiknya sangat mendukung lah untuk kita kalau kita pengen riset ini itu, fasilitasnya tersedia, orang-orangnya siap membantu kayak gitu. Terus faculty member tuh kayak dosen-dosen, TU-nya kayak gitunya tuh ready lah untuk mendukung kita agar karir kita ke depan lebih baik. Seperti itu. Kurang lebih kalau materi tentang daftar-daftar kayak gitu sih. Kalau ada yang mau kurang jelas, ada yang mau tanya atau bagaimana? Mang Steven? Oke, baik. Terima kasih Om Abid atas bisa langsung simulasi bahkan ya. Jadi teman-teman yang mau daftar, ternyata caranya itu mudah sekali, tinggal apply saja. Kalau misalnya kalau nggak apply yang nggak bakal kita dapat gitu kan, bakal kita tahu apa hasilnya, apa kita dapat unconditional, conditional ataupun di reject gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau studi dimanapun, di kampus apapun, baik di Indonesia pun begitu ya, mau daftar di mana aja pasti harus yang namanya daftar. Jadi kalau misalnya kita semua di sini, ya tinggal daftar aja gitu. Selanjutnya silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, kepada narasumber kita, untuk silakan langsung open mic atau di kolom chat. Ya. Kak, aku mau tanya. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, jadi mau ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, berarti kan kalau mau apply dibanding cari beasiswa, berarti pertama yang perlu kita lakukan cari LOI dulu ya Kak? Atau gimana? Oh iya. Satu pertanyaan jawab langsung aja ya, takut lupa. Iya, langsung aja jawab. Nah ya, kan untuk studi abroad itu tahapnya bukan cuma daftar kampus kan, ada daftar beasiswa, ada dan lain-lain. Yang paling krusial itu menurut saya itu daftar beasiswa. Nah, daftar beasiswa ini jalurnya juga macam-macam. Ada yang kita daftar beasiswa dulu, baru daftar kampusnya. Ada yang kita daftar kampusnya dulu, baru daftar beasiswanya. Nah, beasiswa juga nggak cuma LPDP ya. Maksudnya kalau LPDP sistemnya kayak kita daftar beasiswanya dulu, habis itu kita daftar kampusnya. Kita daftar beasiswanya, kita udah diterima atau belum di kampus itu nggak ngaruh, sama aja. Nah, beda lagi kalau misalnya kita mau daftar beasiswa kampus. Nah, kan kampus-kampus suka ngasih beasiswa tuh, kampus-kampus luar negeri. Kayak kita mau contoh daftar ke Tokyo. Nah, di Tokyo itu ada dia ngasih beasiswa ke kita. Nah, kalau itu berarti kita harus daftar kampusnya dulu, baru habis itu daftar beasiswanya. Nah, jadi nggak ada jalur yang fix yang mana duluan yang didaftarin. Itu tergantung petnya aja. Kalau kita pengen kuliah via LPDP, berarti kita daftar LPDP-nya dulu baru kampusnya. Tapi kalau LPDP fleksibel, boleh daftar kampus dulu baru LPDP boleh. Daftar LPDP dulu baru kampus boleh, kayak gitu. Nah, kita kalau misalnya udah keterima di kampusnya, tapi kita beasiswanya nggak keterima, terus itu gimana Kak? Nah, jadi kalau dari pihak kampus itu sebenarnya mereka nothing tulus ya. Kayak kita udah diterima di kampus dia, tapi kita nggak punya beasiswa, kan otomatis kita nggak jadi kuliahnya. Kayak gitu. Ntar dia bakal kayak kalau di kita kekeluargaan lah, kayak ngasih solusi-solusi lain. Nih saya ada nih beasiswa, tapi
cuma tuition fee aja, nggak ada buat biaya hidupnya, gimana, mau nggak, kayak gitu. Atau ada juga misalnya gini, misalnya kita udah keterima tahun ini semester 1 di universitas gitu ya, misalnya di Columbia University keterima. Terus kita daftar beasiswa, nggak lulus beasiswanya. Nah itu LOE kita bisa di defer namanya. Defer itu adalah diundur. Jadi kita dapat diterima sekarang, harusnya kita mulai September tahun ini, karena kita belum punya beasiswa, kita undur ke September tahun depan. Nah, itu nggak apa-apa, itu defer namanya. Ntar kita tinggal ngajuin aja ke kampusnya, Mister, mohon maaf, saya belum bisa buat buat start sekolah tahun ini. Saya pengen defer ke tahun depan. Nah, itu nggak apa-apa. Ntar bakal diterbitin LOA baru per tanggal tahun depan. Kayak gitu. Sebenarnya semua problem itu ada solusinya. Tinggal gimana cara kita kan biasanya yang menghalangi kita tuh kayak kita nggak pede komunikasi dengan kampus. Kayak gitu kan. Kayak kita pengen email-emailan dengan kampus, aduh bahasa kita udah bener apa enggak ya. Terus aduh malu-maluin, takut malu, takut apa. Nah itu harusnya kita nggak mikir kayak gitu. Soalnya kan ya namanya orang belajar, kita berusaha ingin sekolah di sana kayak gitu kan. Ya kita lakuin aja apa yang harus dilakuin. Kayak kalau kita harus misalnya ngontak admission timnya untuk mundurin jadwal kita, ya itu kita bilang aja, saya nggak bisa, mohon maaf, tolong dong dimundurin 1 semester, nanti insya Allah semester depan saya udah dapat beasiswanya. Nah kayak gitu nggak apa-apa, cuma pakai bahasa Inggris. Kalau kita kan ngomong kayak gini kan pakai bahasa Inggris ya. Seperti itulah kurang lebih. Oke. Kamu ada satu lagi pertanyaan. Jadi aku pernah dengar ada kita perlu untuk kontak-kontakan sama dosen di sana untuk dapat LOE. Itu gimana Kak? Kalau untuk ya. Oh iya, tadi lupa dikasih tahu sebenarnya jalur buat dapat LOE itu ada 2. Ada jalur yang kayak tadi yang kita apply di application portal yang kayak tadi. Kita apply kayak kita daftar SBMPTN lah kayak gitu. Ada yang kita harus direkrut oleh profesor. Nah, kalau itu cara yang itu adalah kita hubungin dulu profesornya, kita kontak dia, kita bilang kalau kita tertarik dengan tema riset dia. Tapi sebelum itu kan kita harus kepoin ya, Profesor Stephen di University of mana pengennya? Di Stanford, Harvard kan? University. Oke, di Harvard. Profesor Stephen di Harvard lagi ada penelitian tentang LGBT. Nah, kita harus kepoin dulu nih. Nah, kita tertarik untuk meneliti LGBT, hal yang sama dengan profesor itu. Kita kontak profesornya. Itu kontak profesor biasanya ada di web universitas itu ada. Profesor Stephen, alamat emailnya mana? Nah, ntar kita email aja, kontak. Bisa nggak saya jadi mahasiswa master kamu, Pak? Gitu. Saya tertarik nih riset tentang LGBT sama kayak kamu, sama kayak Bapak. Terus ya kayak gitulah pakai bahasa Inggris kita istilahnya kita melamar untuk jadi mahasiswa dia. Nanti entah terserah dia mau coba kamu kirim karya tulis kamu kayak gimana, dia pengen lihat, atau boleh deh nanti kita Zoom meeting, saya pengen interview kamu dulu, boleh kayak gitu. Ntar itu terserah dia. Kalau dia ntar cocok dengan kita, ntar dia kasih rekomendasi ke kampus untuk nerima kita, untuk ngasih LOE ke kita. Nah itu jalur yang kedua. Biasanya jalur-jalur yang kedua ini udah sepaket dengan beasiswanya. Kayak gitu. Jadi didaftarin ke kampus sekaligus dapat beasiswa kampus. Biasanya juga jalur-jalur kedua kayak gini tuh enggak di semua negara ya. Yang rata-rata yang jalur kayak gini tuh di Jepang, di Jerman juga ada beberapa yang kayak gitu. Di Amerika juga ada beberapa yang kayak gitu. Jalurnya gitu. Metode cara kita masuk kampus. Gitu. Kalau jalur kedua tadi Kak, berarti itu nggak perlu upload dokumen-dokumen, cuman korespondensi aja berarti. Ya, nah kan nanti korespondensi itu yang tipikal-tipikal kayak gitu tuh biasanya diminta sama profesornya. Coba kamu bahasa Inggrisnya udah levelnya berapa? Kayak gitu. Coba kamu ijazah saya satunya lihat, transkripnya lihat, nilai kamu berapa. Kan itu niscaya ya, suatu keniscayaan itu maksudnya syarat mutlak gitu.
Coba kamu kasih riset proposal ke saya, kayak gimana bentuknya, kayak gitu. Ntar pasti dia minta kayak gitu. Siap, makasih Kak. Ya, cuma beda bentuk ya. Kalau itu kan bentuknya korespondensi komunikasi kita dengan profnya. Kalau yang tadi kita simulasi itu adalah sama kayak kita daftar SBMPTN lah. Seperti itu. Ada lagi? Silakan teman-teman yang mau bertanya kembali. Masih dibuka sesi pertanyaan. Sesi diskusi. Sambil minum nggak apa-apa ya, Mas Kang Boleh Stephen. sambil minum, sambil makan. Apalagi kalau dikirim ke sini kan, ke dekat tempat kita masing-masing. Mentahnya juga boleh kalau misalnya nggak ada makanannya. Aduh. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanyakan kembali, apapun itu. Kalau mau misalnya saya tanya yang lebih spesifik kayak ini motivation letter saya udah bagus belum sih kayak gitu. Itu kita bisa minta saran ke senior-senior kita atau ke dosen kita kayak gitu. Minta ke Kang Stephen, Kang Dadan Ramadan ya. Kita harus ini ya, harus banyak istilahnya support system yang akan mendukung kita untuk berstudi. Siapapun itu, bisa teman kita, bisa dosen-dosen kita. Kayak gitu. Jadi ini masih kalau masih pada kuliah di maintain kayak komunikasinya baik dengan dosen kayak gitu. Jangan sampai dosen kesel sama kita. Kalau dosen kesel sama kita, terpas kita minta rekomendasi dia nggak ngasih. Mana mau ngasih ya? Ini siapa? Ini bocah. Seperti itu. Silakan. Ini sebenarnya ada yang DM nih, ada yang direct message ke saya dari chat. Ini pertanyaannya tapi agak sedikit AOT katanya. Gimana caranya Bang Abid ini dapat IELTS band 7? Belajarnya gimana tuh caranya? Tips dan trik untuk kita preparing study abroad and scholarship lembar kerja di perusahaan swasta itu sedikit agak susah. Jadi gimana cara maintenance belajar bahasa Inggris yang efektif dalam kondisi dia sekarang lagi kerja di perusahaan swasta? Oke, ini kita senasib nih. Yang nanya siapa? Kita senasib. Coba. Ismail Syahputra. Ya, jadi Mas Putra. Ini tuh sebenarnya saya IELTS B7 itu saya udah tes 3 kali. Ini tuh tes yang ketiga. Ketiga jadi kali ya. saya tuh nggak semantap itu bahasa Inggrisnya. Ini tes yang ketiga. Tes yang pertama saya itu dulu nilainya 6,5. Terus tes yang kedua juga 6,5. Nah, tes yang pertama itu saya tes dan belajar IELTS tuh waktu lagi kerja juga sama. Itu waktu itu saya kerja di Jakarta. Kerja weekday ya, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, kadang-kadang harus perjalanan dinas keluar kota dan lain-lain. Nah, itu emang tantangannya di situ sih. Tantangannya adalah dengan kesibukan kita kerja, kita kan ya balik-balik capek lah gitu ya. Kerja tuh capek. Nah, kita harus ngeluangin energi tambahan kita untuk belajar bahasa Inggris, belajar IELTS kayak gitu. Dulu juga emang struggle, cuma dapat 6,5, itu pun waktu itu ratingnya 5,5. Jadi itu sertifikat saya yang pertama itu 2019. Bisa dipakai daftar LPDP, tapi nggak bisa dipakai daftar kampus. Karena kampus tujuan saya syaratnya minimal per subjeknya 6. Nah, saya kan ada yang 5,5. Akhirnya, waduh, gimana nih? Ya udah, tes lagi. Tapi tes yang kedua ini setelah saya dapat LPDP ya, setelah lulus LPDP, saya baru tes IELTS yang kedua. Tes IELTS yang pertama, alhamdulillahnya dapat 6,5. 6,5, jadi bisa dipakai daftar LPDP. Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah rezeki. Terus lulus LPDP. Nah, pas mau daftar kampus, kepentok IELTS. IELTS-nya ratingnya 5,5. Ya udah, saya tes lagi. Yang kedua, tes kedua kondisinya sama, masih kerja juga. Nilainya 7, tapi speakingnya 5,5. Nah, kan tetap aja tuh nggak lulus buat daftar kampus. Nggak memenuhi syarat kan. Akhirnya saya tes lagi yang ketiga. Jadi saya total buat sekolah ini udah tes IELTS 3 kali.
bukan yang spesial pinter bahasa Inggrisnya jago kayak gitu ya, IELTS-nya 7. Cuma karena saya nggak gagal, tapi saya tes lagi, saya gagal coba lagi, gagal coba lagi. Bukan yang dari awal emang mudah gitu, enggak itu. Nah, untuk yang dapat yang 7 yang terakhir ini, saya belajarnya ya intensif sih, intensif belajar bareng Mang Dadan di YIB. Nah, YIB itu kayak semacam kursusan gratis. Ini programnya dari kami. Jadi ini tuh kayak tempat kursus buat nyiapin anak-anak yang pengen sekolah ke luar negeri. Kan syarat mutlak utamanya kan bahasa Inggris ya, IELTS. Nah, di sini kita kayak belajar IELTS, gimana latihan-latihan, belajar. Pokoknya mempersiapkan agar kita dapat skor IELTS yang bisa dipakai buat daftar. Kayak gitu. Tips and triknya nggak ada, kecuali belajar. Belajar lagi. Kalau gagal, coba lagi. Karena kecuali kita anak yang spesial banget ya, kayaknya jarang sih. Ada yang tahu Nyoman Anjani? Presma ITB ya, Presma ITB 2013 ya. Nyoman Anjani, Presma ITB. Presma ITB angkatan 2009. Dia tuh master di MIT, anak mesin. Master di MIT, dia pernah cerita-cerita gitu. Untuk mempersiapkan IELTS, dia tuh belajarnya 2 tahun buat daftar ke MIT. Bukan itu doang sih sebenarnya, tapi untuk mempersiapkan daftar MIT dan melanjutkan sekolah di MIT itu dia belajarnya 2 tahun sambil kerja. Sambil kerja dia belajar IELTS, tes IELTS, belajar GRE, tes GRE kayak gitu. Tes GRE juga nggak sekali 2 kali kayak gitu. Jadi effort aja, usaha. Kalau hasilnya belum sesuai keinginan kita, berarti usaha lagi. Bukan berhenti berusaha ya, usaha lagi. Itu saya ini udah 3 kali tes IELTS ini. 9 juta ya? 9 juta. 9 juta. Begitu Kang Ismail, ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita gagal, mungkin itu belum saat ya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah evaluasi, perbaiki, dan coba lagi. Gitu. Jangan sampai kita menyerah di situ. Ya, kan di LPDP itu ada PK namanya, persiapan keberangkatan. Nah, kita ketemu dengan awardee yang lain. Kan di sana kan ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita. Mas Abid, ini percobaan keberapa LPDP? Oh, pertama hokinya, alhamdulillahnya rezeki sekali daftar lulus kayak gitu. Nah, ternyata awardee LPDP ini banyak banget yang udah gagal 5 kali, udah gagal 7 kali. Daftarnya gagal itu bukan gagal LPDP doang, gagal beasiswa yang lain, gagal Fulbright, gagal AAS, gagal Chevening, ada yang udah 5 kali, gagal AAS 2 kali, gagal LPDP 3 kali kayak gitu. Nah, mereka tuh udah gagal berkali-kali gitu masih daftar lagi, masih nyoba lagi karena kan effort tadi ya, kemauannya kuat, effortnya kuat ya. Kalau gagal daftar lagi, bukan berhenti kayak gitu. Jadi santuy ya, relax. Yang penting tujuan kita, goalsnya jelas, ya udah kita ke situ goals kita. Oke, begitu ya teman-teman. Coba lagi. Daftar belum berhasil, coba lagi. Karena mungkin kisah story-nya pun bakal berbeda ya ketika kita berusaha keras dan akhirnya kita mendapat, ataupun hoki, ataupun memang kita brilian dari awal, akan menjadi kisah yang berbeda, dan itu kisah masing-masing. Dan kalau misalnya nanti akan kita ceritakan kepada keturunan kita, kepada adik-adik kita, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik gitu. Ya, betul sekali. Mantap memang Bang Stephen ini. Jadi kawan-kawan, masih ada yang mau bertanya lagi terkait mendapatkan LA kampus? Oh iya, saya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya nih. Oke. Kan ada beberapa kampus ini ya, kampus tujuan saya itu ada admission fee-nya, dan harganya pun cukup menguras dompetnya, sekitar $100 itu. Ya.
kan kalau misalnya kita mendapatkan beasiswa itu bisa di-reimburse dan sebagainya, tapi kalau misalnya belum, apakah tidak ada cara lain selain kita bayar atau gimana? Sebenarnya itu gimana kita kalau kita mau effort dikit, kita email ke admissionnya, minta waiver. Waiver itu kayak penangguhan pembayaran. Jadi ntar admission fee-nya itu, application fee-nya akan dibayarkan gabung dengan tuition fee. Yang akan kita bayarkan, yang akan dibayarkan oleh beasiswa kayak gitu kan. Kan sama aja. Kita bayar sekarang, ntar di-reimburse beasiswa, atau kita waiver, kita tunda pembayarannya, nanti dibayar sama beasiswa. Itu kan bagi mereka sama aja. Kayak gitu. Itu tapi ya kita harus inisiatif, kayak kita komunikasi dengan admission team dari sono, bilang kalau boleh nggak saya minta waiver namanya, jadi penangguhan. Boleh nggak saya minta penangguhan pembayaran application fee karena apa misalkan. Nanti dikasih penjelasan, nanti application fee-nya itu akan dibayarkan bersama dengan tuition fee oleh beasiswa saya. Nah, kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi fleksibel sebenarnya kalau sistem ya. Kalau yang kayak gitu-gitu bisa dicari solusinya. Yang nggak bisa dicari solusinya itu kan yang syaratnya udah fix kayak GPA, terus IELTS, itu kan nggak bisa di lobby istilahnya. Kayak kalau syaratnya GPA-nya 3, ya udah gitu. Kalau kita 2,99 ya nggak lulus. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi banyak cara menuju Roma ya istilahnya. Kita bisa, kalau bahasa Sunda mah nganjuk heula gitu bisa. Nganjuk kayak nganjuk dulu. Ngebon heula gitu. Ngebon. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu lagi? Satu pertanyaan lagi? Mau nanya dong. Boleh. Oh, boleh, silakan. Iya, Pak. Kanowo dulu, tadi yang awal buka mic duluan Kanowo dulu, silakan. Oh, siap. Jadi Kang Abid izin mau nanya. Jadi pertama mau tanya terkait, sorry nih, nanya part time sama full time bedanya itu apa? Teknisnya nantinya bagaimana part time dan full time sampai akhirnya beda jadi setahun dan 2 tahun. Terus yang kedua, boleh dong share mungkin ada info atau misalnya tahu juga terkait bedanya S2 dan S3 nantinya kalau di luar gitu. Yang bedain nanti kalau S3 persiapannya apa sih yang harus disiapin kalau buat S3 gitu. Oke. Terima kasih. Yang pertama full time sama part time ya. Nah, full time sama part time ini nggak semua negara ada dan nggak semua universitas nawarin. Kalau bedanya adalah kayak kalau part time itu kalau di kita semacam kelas karyawan. Jadi beban akademiknya sama, terus beban matkul-matkulnya sama, cuma kepadatannya beda. Kalau yang part time kepadatannya dia lebih renggang. Jadi yang harusnya setahun dia dibikin jadi 2 tahun. Itu biasanya buat orang-orang yang kalau kita misalnya sambil kerja di kedutaan kayak gitu, atau kalau kita sambil ada profesional gitu ya, misalnya kita sambil kerja kayak gitu. Kalau di kita semacam kelas karyawan lah. Cuma kalau di mereka karena kalau di kita kan kelas karyawan waktunya sama ya dengan kelas biasa, sama-sama setahun misalnya. Kalau di mereka itu mereka nggak ngurangin mutunya, nggak merubah mutunya seperti itu, sama aja. Jadi sama aja, cuma rata-rata beasiswa tuh nggak mau biayain yang part time. Mereka maunya yang full time. Jadi kita tuh berangkat belajar aja, nggak sambil ngapa-ngapain kayak gitu. Semakin cepat lulus ya semakin baik gitu kan. Soalnya kalau part time kan biaya tuition fee-nya juga jadi double. Tuition fee-nya kan dihitungnya setahun. Kalau part time berarti kita bayar 2 kali, tahun pertama dan tahun kedua. Terus bedanya master sama PhD. Biasanya yang beda itu requirement-nya. Kayak tadi kalau master cuma diminta personal statement aja. Kalau PhD itu udah lebih spesifik lagi, diminta research proposal. Research-nya mau apa? Itu kan udah spesifik banget. Terus bidangnya mau apa, kayak gitu. Sama syarat IELTS-nya juga rata-rata yang PhD itu lebih tinggi. Ya sekitaran 7 atau 7,5 kayak gitu. Kalau master kan 6,5 masih diterima. Kalau untuk PhD 7 atau 7,5. Soalnya
kegiatannya juga kan lebih aktif di PSD ya. Produknya lebih banyak gitu, lebih banyak nulis, lebih banyak presentasi, waktunya juga lebih lama. Nah, itu otomatis butuh kemampuan yang lebih tinggi daripada anak-anak master. Salah satunya kan gampangnya ngukurnya nilai IELTS dong. Berarti anggapannya orang yang IELTS-nya lebih tinggi, otomatis kemampuan dia untuk menulis, untuk presentasi dalam bahasa Inggris lebih baik. Jadi untuk PSD biasanya yang bedain adalah syarat-syaratnya dia lebih tinggi dari master, sama durasinya juga lebih lama, dan ya dia udah lebih terspesifik aja. Kayak gitu. Mungkin kalau kurang jelas ya sejauh yang saya tahu gitu. Oke, Kang. Atur nuhun, Kang. Ya, sami-sami. Mang Dadan, nyalain dulu mic-nya Mang Dadan. On mute, sorry. Oke. Sorry. Oke, tadi karena Neng Nuraini sudah open mic, jika sepertinya mau bertanya, jadi saya persilakan ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah jam 9.15. Soal ini surat rekomendasi baiknya itu kalau misalkan dari jajaran dosen lebih bagus dari ketua jurusan atau dari dosen yang lulusan kampus yang kita tuju. Oke. Untuk soal rekomendasi, biasanya kampus itu mintanya nggak 1, bisa 2 atau 3 kayak gitu. Terus bagusnya gitu ya, bagusnya itu tiga-tiganya itu beda. Misalnya yang satu backgroundnya akademik, yang satu backgroundnya keprofesian kayak gitu. Terus yang satu backgroundnya misalnya ketokohan atau apa gitu ya. Nah kalau untuk yang backgroundnya akademik itu bobotnya sama aja, kayak kita minta rekomendasi dari dekan atau dari dosen yang nggak menjabat struktural gitu ya, atau dari dosen itu sama aja, bobotnya sama gitu. Dia dari alumni kampus yang kita tuju juga atau dia enggak dari situ juga sama gitu. Itu buat soal rekomendasi ini kayak yang penting si perekomendasi ini kredibel, dia bisa mempertanggungjawabkan rekomendasi dia kayak gitu, bisa dikontak. Nah yang pengalaman saya yang terakhir ini yang saya daftar Newcastle itu saya minta rekomendasi dari teman S1. Jadi teman S1 saya ini namanya Munawir, orang Makassar. Teman S1 saya ini dia udah selesai S2 di Edinburgh. Sekarang dia lagi PhD di sana. Nah, saya minta ke dia, "Wir, jadi rekomendasi lah," gitu kan. Soalnya kan dia udah di atas kita gitu kan. Dia udah PhD kandidat, sedangkan saya baru mau daftar master. Nah, itu bisa diterima gitu. Jadi, asalkan sumbernya kredibel, nggak mesti harus dekan, nggak mesti harus rektor kayak gitu ya. Rekomendasi itu ya asal ada sebenarnya, nggak asal ada juga ya, maksudnya asal kredibel. Ada juga contoh kasus nih, teman saya itu daftar LPDP, daftar kampus, rekomendasi dari ketua DPR RI. Nah, waktu itu nggak lulus. Nah, saya rekomendasi dari manajer kerja di perusahaan swasta kayak gitu kan. Saya rekomendasi 2, yang satu dari dosen di kampus, dosennya pun dosen pengajar ya, bukan dosen yang jabatan struktur kayak dekan atau MWA atau apa kayak gitu, dosen pengajar, tapi dia benar-benar kenal close sama kita, jadi rekomendasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua dari manajer tempat saya bekerja waktu itu, atasan langsung saya waktu saya kerja. Nah, lulus, gitu kan. Jadi nggak mesti harus yang mentereng, asal kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan itu udah bisa dipakai buat referensi. Kalau nanti orang yang ngasih kita rekomendasi itu bakal dihubungi sama pihak itunya, kampusnya, apa sekedar formalitas aja sih? Ada yang dihubungin, ada yang enggak. Misalnya di surat rekomendasinya tuh udah meyakinkan gitu ya, udah jelas, oh ya udah cukup gitu. Terus dia ngecek, oh ini orangnya benar, dosen di sini, oh ya udah gitu.
kalau misalnya ada hal yang mau ditanyain lagi tentang kita kayak gitu, itu bisa dikontak si rekomendasinya. Kayak itu kalau yang spesifik banget ya, kayak misalnya portofolio, tentang portofolio kita pernah ngerjain project A B C D kayak gitu. Dia kan butuh cross check kan, bener nggak gini-gini, itu bisa aja dikontak si rekomendasinya. Bener nggak si Abid ini pernah ngerjain project A B C D, di rekomendasi. Oke. Makasih, Kak. Ya. Cuma kasus-kasus ya, saya kan udah daftar, udah pakai beberapa rekomendasi. Kasusnya sih kalau saya nggak ada rekomendasi yang dihubungin kayak gitu. Cuma kontaknya kita ngelampirin informasi tentang dia. Jadi kita harus minta restu dulu dong ke dosen kita kalau kita mau ngelampirin dia sebagai rekomendasi kita. Nggak ntar tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa dihubungin sama Oxford misalkan. Saya dari Oxford, mau nanya Neng Nuraini ini murid Bapak ya? Wah, kok saya ditelepon Oxford, kan bingung ya dosen kita. Kasihan, nambah pikiran. Iya, betul. Oke, kawan-kawan. Sepertinya kita sedang berada di penghujung acara karena sekarang sudah menunjukkan jam 9.20. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Terutama kepada Bang Abid Arham selaku narasumber malam hari ini, sangat insightful ya. Jadi kita bahkan langsung dikasih simulasinya bagaimana cara mendaftar kampus itu. Selanjutnya masih ada 2 sesi. Yang pertama sesi ucapan terima kasih dari Islam Mengajar. Yang kedua closing statement dari Om Abid. Yang ketiga adalah penutupan. Jadi izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ini sebenarnya tidak seberapa ya dibandingkan apa yang dikasih oleh Bang Abid. Tapi semoga ini bisa menjadi preferensi lagi. Terima kasih kepada Bang Abid sebagai speaker di acara IM Webinar Series. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga ini menjadi amal ini ya, menjadi jalan bagi Bang Abid untuk mendapatkan ridho, dan semoga teman-teman yang lain terinspirasi dan bisa continue study. Amin, sukses ya semuanya. Oke, selanjutnya ada closing statement dulu dari Om Abid sebelum kita tutup. Boleh deh. Closing statement-nya ini aja, semangat buat semuanya. Yang punya mimpi sekolah abroad, dikejar terus ya, jangan berhenti di tengah jalan kayak gitu. Terus kalau buat dapetin LOA, kuncinya cuma daftar. Toh dengan daftar tuh kita nggak rugi apa-apa gitu. Kita daftar, apapun ya, jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Kalau mau ada yang ditanyain, feel free to contact aja. Bisa minta kontak ke Dadan atau follow Instagram Bidarham54. Nah, itu di komen ada. Silakan di report ya di blog. Ya, silakan di report. Kalau mau ada yang tanyain atau mau tanya tentang YIB, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar IELTS, kontak aja. Feel free to kontak ya. Sedikit informasi, saya pun belajar bahasa Inggris itu ke Om Abid. Jadi saya dapat skor yang udah layak untuk bisa continue study itu berkat beliau juga. Jadi silakan kalau mau menghubungi beliau untuk bisa belajar bahasa Inggris. Itu kalau YIB itu ngadain kursus untuk yang mau beasiswa ke dalam negeri juga nggak sih? Nah, karena kejaran kita adalah anak-anak yang pengennya sih yang kursus di YIB, bukan kursus ya sebenarnya, belajar bareng. Yang belajar bareng di YIB itu pengen goals-nya itu ke luar negeri. Terus kan kita belajar IELTS kayak gitu ya, yang targetnya juga ini gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih, nggak apa-apa juga kalau mau. Ya, harapannya ada Kak, aspirasi dari kader HMI. Iya dong, orang Islam harus pinter. Harus ya, insya Allah. Iya. Baik, Bang Abid, masih ada lagi? Oke, itu aja. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kalau keluar-keluar pakai masker, kalau sakit minum vitamin kayak gitu-gitu. Karena LOA nggak ada gunanya kalau nyawanya udah nggak ada. Ternyata kita sakit itu ya, atau udah dapat belajar di Australia ternyata bordernya belum dibuka. Nah, kan begitu. Oke, teman-teman.
Alhamdulillah dengan berakhirnya dengan closing statement dari Om Abid tadi berarti berakhir juga dengan agenda kita malam ini. Untuk yang menanyakan recording, insya Allah recordingnya ada. Cuman karena recording ini lumayan ini ya, filenya lumayan agak besar, jadi kemungkinan di uploadnya itu nanti akan berbarengan. Jadi semua sesi IM webinar itu akan diupload secara bersamaan, insya Allah besok ataupun hari Seninnya lah. Karena kalau misalnya diupload satu-satu akan semakin memakan waktu. Soalnya saya di sini menggunakan kuota pribadi dan kalau misalnya di kantor pun internetnya itu tidak terlalu cepat. Jadi mohon maklum, harap maklum ya. Seperti itu saja teman-teman. Silakan untuk yang mau belajar kembangkan potensinya masing-masing dan jangan lupa daftar kampus ya. Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat, menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan ridha Allah, karena orang yang punya semangat mencari ilmu akan lebih dimudahkan untuk menggapai surga. Dan cita-cita teman-teman semua untuk melanjutkan kuliah baik di luar maupun dalam negeri bisa terwujud. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Saya N ya. Terima kasih. Terima kasih ya.